Duterte berbalik arah, merapat ke Amerika untuk hentikan China. Hubungan antara Filipina, sekutu tertua Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara, di bawah pemerintah Presiden Rodrigo Duterte dengan Amerika Serikat menunjukkan pemulihan hubungan bilateral kedua negara yang positif. Pada tanggal 30 Juli tahun 2021, setelah mengunjungi Vietnam dan Singapura, US Defense Secretary Lloyd Austin bertemu dengan Duterte, Nakamura dan Siga, 2021. Pertemuan ini menghasilkan keputusan oleh Presiden Duterte untuk membatalkan wacana pembatalan perjanjian kerja sama VFA (Visiting Forces Agreement) dan membuka kembali kesempatan untuk melakukan kerja sama militer bersama Ali dan Lema, 2021. Meskipun belum jelas alasan di balik adanya perubahan kebijakan dari Duterte yang telah mengancam untuk membatalkan perjanjian VFA dari awal tahun 2020, Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. dari Filipina menyampaikan bahwa perubahan tersebut terjadi karena melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi di kawasan. VFA adalah kerjasama antara Amerika Serikat dengan Filipina yang mengizinkan pasukan militer Amerika Serikat untuk datang dan keluar dari Filipina untuk melakukan latihan perang yang ditandatangani pada 1998 dan mulai efektif berlaku sejak tahun 1999. Setelah Presiden Duterte menjabat sejak tahun 2016, relasi Amerika Serikat dengan Filipina sedikit merenggang terutama setelah Duterte beberapa kali memberikan kecaman terhadap implementasi politik luar negeri dari Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump dan pada saat yang sama memberikan pujian kepada pemerintah Tiongkok. Pada puncaknya, Duterte mengancam akan membatalkan perjanjian VFA dengan Amerika Serikat karena pada awal 2020 pemerintah Amerika Serikat membatalkan visa Senator Ronald Bato de la Rosa, kepala polisi di Filipina yang juga merupakan arsitek dari program anti-narkoba di Filipina dengan alasan pelanggaran terhadap HAM Toma Cruz, 2020. Pemulihan hubungan Amerika Serikat dengan mantan negara jajahannya, Filipina dalam VFA menjadi sangat penting terutama dalam hal keamanan dan pertahanan bagi keduanya. Untuk Amerika Serikat sendiri pembatalan kebijakan menghentikan perjanjian kerja sama VFA adalah kabar baik terutama untuk semakin memperkuat kekuatan baik secara diplomatik maupun militer dalam menahan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di ASEAN dan terutama dalam konteks isu Laut Cina Selatan (LCS) di mana Filipina juga memiliki kepentingan yang krusial. Greg Polling dari Center for Strategic and International Studies melihat keputusan dari Presiden Duterte membuka kemungkinan yang lebih besar untuk semakin meningkatkan aliansi Amerika Serikat dengan Filipina di kawasan. Filipina, meskipun tidak ingin disebutkan menjadi boneka dari persaingan dua kekuatan utama dunia antara Tiongkok dan Amerika Serikat, dapat menjadi pintu masuk bagi Amerika Serikat dalam menangkal pengaruh Tiongkok yang semakin meluas di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu bagi Filipina, pemulihan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan menjadi sangat krusial terutama untuk membendung manuver yang semakin asertif dilakukan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan. Pembatalan dari keputusan untuk mengeliminasi kerjasama dalam VFA ini setidaknya ini dapat memberikan sinyal kepada Beijing mengenai kekuatan yang ada di belakang daripada Filipina, meskipun kemungkinan efeknya akan sangat minim. Meskipun demikian menurut Aaron Connelly dari International Institute for Strategic Studies, peluang terhadap perbaikan relasi Amerika Serikat dengan Filipina masih terlalu dini untuk dianggap berhasil dan sebaliknya VFA masih berada di bawah risiko selama Presiden Duterte masih menjabat sebagai presiden. Hal ini seharusnya menjadi perhatian yang penting bagi pemerintahan Biden untuk terus menjaga hubungan baik dengan Filipina di bawah pemerintahan Duterte terutama dalam kepentingan untuk mempertahankan kepentingan Amerika Serikat di LCS.
Bak siap perang. China gelar latihan militer di Laut Sengketa saat kapal induk Inggris akan datang. China kembali mengadakan latihan militer di dua area di Laut China Selatan saat ini di saat kelompok tamu seperti kapal induk Inggris tiba di Singapura pada Senin 26/7 dan akan memasuki Laut Sengketa. Seperti mengutip Global Times, mulai Selasa 27/7 hingga Kamis 29/7 China juga akan menggelar latihan militer di Tenggara Laut China Selatan, garis pantai Chuandao, Provinsi Guangdong. Kapal yang juga lewat harus menjauh 5 mil laut dari area terlarang, menurut dari pemberitahuan pembatasan navigasi dari Badan Keselamatan Maritim China di situsnya, Senin. Seperti yang diketahui, wilayah Laut China Selatan dilepas pantai Maoming Guangdong dan juga menjadi tempat latihan militer China, sedari Senin hingga Rabu, menurut pemberitahuan pembatasan navigasi terpisah. Ketika latihan Tentara Pembebasan Rakyat China PLA digelar, kelompok serang kapal induk Inggris pun yang dipimpin kapal induk HMS Queen Elizabeth tiba di Singapura pada Senin. Kapal induk HMS Queen Elizabeth dan kapal pengawalnya lainnya kemungkinan akan mengadakan latihan di Laut China Selatan dan melakukan apa yang disebut operasi kebebasan navigasi. Seperti melansir Reuters, HMS Queen Elizabeth yang seberat 65.000 ton membawa 8 jet tempur F-35B Inggris dan 10 jet tempur F-35 AS serta 250 marinir AS sebagai bagian dari 1.700 kru kapal induk itu. Kapal induk ini juga akan memimpin 2 kapal perusak, 2 fregat, 1 kapal selam, dan 2 kapal pendukung dalam perjalanannya sejauh 26.000 mil laut, bergabung dengan kapal perusak AS dan 1 fregat Belanda.